Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Fe dan Mg dalam mitokondria dan fotosintesis. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bioanorganik yaitu Pak Tanto. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk. Adapun anggota kelompok kami ada Emily Setiawati, Nur Fatimah Zahra, Nur Azizah, dan Windy Sidratul Anissa. Baik, selanjutnya adalah peran Mg dalam mitokondria, di mana magnesium Mg memainkan peran penting yang sangat penting dalam mitokondria, organisme sel yang bertanggung jawab untuk produksi energi dalam bentuk ATP melalui proses fosforilasi oksidatif yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mg2+ bertindak sebagai kofaktor yang dibutuhkan oleh berbagai enzim kunci yang terlibat dalam metabolisme energi, termasuk enzim ATP sintase yang mengkatalisis reaksi pembentukan ATP dari ADP dan fosfat. Mg2+ sendiri membantu mengaktifkan dan menstabilitas struktur enzim-enzim yang memungkinkan mereka bekerja secara efektif. Kedua, adapun yaitu Mg2+ berperan dalam menjaga stabilitas struktural molekul-molekul penting seperti ATP dan ADP, di mana mencegah degradasi atau hidrolisis yang dapat mengganggu kesediaan struktur untuk sintesis ATP. Lebih lanjutnya, Mg2+ dapat mempengaruhi konformasi enzim-enzim terkait, memfasilitas interaksi yang tepat antar substrat dan enzim sehingga meningkatkan laju reaksi fosforilasi. Dan yang terakhir adalah Mg2+ berperan penting untuk menjaga homostatis ion di dalam mitokondria, yang termasuk mengatur tingkat pH dan gradien elektrokimia yang dibutuhkan untuk produksi ATP yang optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mg merupakan elemen kunci yang berperan dalam berbagai aspek metabolisme energi sel, dan kekurangan atau ketidakseimbangan Mg dapat menyebabkan disfungsi mitokondria dan berkontribusi pada perkembangan berbagai penyakit terkait metabolisme. Selanjutnya ada peran ion Fe dalam proses biologis yang penting untuk mitokondria, di mana ion besi Fe berperan penting dalam transport elektron dalam mitokondria. Beberapa contoh peran ion besi dalam transport elektron seperti sitokrom, di mana ion besi membentuk bagian dari protein sitokrom, seperti sitokrom B dan sitokrom C, yang mana berperan dalam transportasi elektron dalam mitokondria. Sitokrom C ini sendiri memiliki bagian dari gugus Hem dan berfungsi sebagai pengangkut elektron. Lalu ada peredoksin, di mana ion besi juga terdapat dalam protein besi belerang seperti peredoksin yang berperan dalam transport elektron dalam mitokondria. Peredoksin ini sendiri mengandung besi sebagai bagian dari gugus Hem dan berfungsi sebagai pengangkut elektron. Lalu ada katalis, di mana ion besi berfungsi sebagai katalis yang berperan dalam beberapa reaksi biologis seperti oksidasi dan reduksi yang terjadi dalam transport elektron. Sitokrom C misalnya berfungsi sebagai bagian dari katalis reduksi oksigen menjadi air. Lalu ada pengangkutan elektron, di mana ion besi membantu dalam pengangkutan elektron melalui rantai transport elektron dalam mitokondria. Sitokrom C dan sitokrom B membantu elektron dari NADH dan FADH2 ke oksigen menghasilkan ATP melalui oksidasi dan reduksi. Ion besi memainkan peran penting dalam berbagai reaksi biologis, termasuk dalam sintesis protein dan molekul organik. Dalam biokimia, ion besi berfungsi sebagai kofaktor dalam beberapa enzim dan berperan dalam berbagai proses biologis seperti oksidasi, reduksi, dan transportasi. Fotosintesis purba adalah proses biologis yang dianggap sangat penting dalam memahami asal-usul kehidupan di bumi.
Fotosintesis purba terjadi pada organisme mikroskopis seperti bakteria dan cyanobacteria atau alga biru hijau yang hidup sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Proses ini berperan dalam menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang kemudian mengubah atmosfer bumi dan memungkinkan perkembangan kehidupan yang lebih kompleks. Fotosintesis purba memainkan peran penting dalam membentuk atmosfer bumi dan menyediakan dasar energi untuk kehidupan. Yang pertama sebagai produksi oksigen, yaitu menghasilkan oksigen yang membentuk lapisan ozon dan memungkinkan kehidupan aerobik. Yang kedua dasar rantai makanan, menyediakan sumber energi bagi organisme lain melalui produksi gula. Dan yang ketiga ada evolusi kehidupan kompleks, di mana memungkinkan perkembangan organisme eukariotik yang lebih kompleks. Kompleks fotosintesis purba terdiri dari berbagai protein dan pigmen yang bekerja bersama untuk menangkap energi matahari dan mengkonversinya menjadi energi kimia. Dua elemen penting dalam kompleks ini adalah magnesium dan besi, yang berinteraksi dengan protein-protein terkait dalam proses fotosintesis. Yang pertama ada fotosistem. Fotosistem terdiri fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang berperan dalam menangkap cahaya dan mentransfer elektron. Setiap fotosistem memiliki pusat reaksi yang mengandung klorofil atau bakterioklorofil. Yang kedua, kompleks Athena. Struktur ini terdiri dari berbagai pigmen seperti klorofil, bakterioklorofil, dan karotenoid yang menangkap energi cahaya dan mentransfernya ke pusat reaksi. Yang ketiga, kompleks transfer elektron. Berfungsi untuk mengalirkan elektron dari air atau donor elektron lain ke penerima elektron terakhir melalui serangkaian carrier elektron seperti plastoquinone, sitokrom, dan plastosionin. Yang keempat ada kompleks ATP sintase, menggunakan gradien proton yang dihasilkan oleh transfer elektron untuk mensintesis ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Interaksi ligan magnesium dan Fe dengan protein-protein terkait. Yang pertama ada ligan magnesium. Magnesium adalah kofaktor esensial untuk klorofil, pigmen utama yang terlibat dalam penangkapan cahaya yang berada pada pusat porfirin klorofil untuk menangkap dan mentransfer energi cahaya. Mg2+ juga berperan dalam stabilisasi struktur protein dalam fotosistem, membantu dalam penjajaran molekul klorofil yang optimal untuk transfer energi. Yang kedua, ligan besi. Besi hadir dalam berbagai protein transfer elektron seperti sitokrom dan ferredoksin. Pada sitokrom, Fe terikat pada heme, sebuah porfirin dengan besi di pusatnya, yang berperan dalam transfer elektron melalui perubahan status oksidasi Fe, yaitu Fe2+ menjadi Fe3+. Redoxin mengandung klaster besi sulfur atau Fes yang juga berperan dalam transfer elektron, memfasilitasi pemindahan elektron dalam rantai transfer elektron. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran besi dalam transport elektron dalam fotosintesis. Besi mainkan peran kunci dalam fotosintesis purba melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah besi atau Fe merupakan komponen penting dalam struktur protein sitokrom, di mana sitokrom yang mengandung besi terlibat dalam transfer elektron antara kompleks protein dan fotosintesem 1 dan 2, memfasilitasi aliran elektron yang esensial untuk fotosintesis. Protein besi sulfur seperti ferredoksin bertindak sebagai pembawa elektron dalam sistem fotosintesis purba, dengan struktur protein yang melibatkan kluster besi sulfur yang dapat menerima dan mentransfer elektron. Yang ketiga adalah Fe berperan sebagai katalis dalam reaksi redoks yang terjadi dalam rantai transfer elektron fotosintesis, di mana transisi antara keadaan oksidasi besi memfasilitasi aliran elektron yang efisien. Baik, selanjutnya adalah peran besi dalam fotosintesis. Beberapa peran utama besi dalam fotosintesis adalah komponen enzim. Besi adalah komponen penting dalam beberapa enzim yang terlibat dalam fotosintesis, seperti ferredoksin dan sitokrom. Enzim-enzim ini berperan dalam rantai transfer elektron di kloroplas, yang penting untuk proses konversi energi matahari menjadi energi kimia. Kemudian, untuk sintesis klorofil, besi diperlukan untuk sintesis klorofil, pigmen hijau yang bertanggung jawab untuk penyerapan cahaya. Tanpa besi yang cukup, tanaman akan mengalami kloarisis, yaitu kondisi di mana daun menjadi kuning karena kekurangan klorofil. Kemudian adalah reaksi oksidasi reduksi, di mana besi berperan dalam reaksi oksidasi reduksi yang terjadi selama fotosintesis, misalnya ferredoksin. Protein yang mengandung besi berfungsi sebagai donor elektron dalam berbagai reaksi reduksi biosintetik.
Efisiensi fotosintesis pada organisme purba sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan interaksi magnesium dan besi. Yang pertama, penyerapan cahaya optimal. Keberadaan magnesium dalam klorofil memungkinkan penyerapan cahaya yang efektif, yang merupakan langkah pertama dan krusial dalam fotosintesis. Kedua, transfer elektron cepat dan efisien. Besi dalam protein-protein rantai transfer elektron memastikan bahwa elektron dapat ditransfer dengan cepat dan efisien, yang mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses fotosintesis. Yang ketiga ada produksi ATP dan NADPH. Dengan transfer elektron yang efisien, gradien proton yang dihasilkan dapat digunakan dengan maksimal untuk produksi ATP melalui ATP sintase. Begitu juga produksi NADPH yang efisien melalui redoksi NADP+, reduktase sangat penting untuk siklus Calvin. Yang keempat ada stabilitas struktur fotosistem. Mg12 membantu dalam menjaga stabilitas struktur fotosistem yang memastikan bahwa seluruh kompleks fotosintesis berfungsi secara optimal tanpa kehilangan efisiensi karena misalignimen atau kerusakan struktural. Baik, selanjutnya adalah amplifikasi penelitian tentang peran ligan magnesium dan besi dalam fotosintesis. Penelitian tentang peran ligan Mg dan Fo dalam sistem fotosintesis memiliki beberapa implikasi penting untuk pemahaman kita tentang evolusi kehidupan dan aplikasi potensial dalam konteks kehidupan modern, yaitu yang pertama adalah peran kritis Mg dan Fo dalam fotosintesis pada sistem purba memberikan wawasan berharga tentang kondisi lingkungan dan proses metabolik yang memungkinkan awal perkembangan kehidupan di bumi. Analisis peran magnesium dan besi membantu merekonstruksi bagaimana fotosintesis evolusi dari sistem sederhana hingga menjadi proses kompleks yang kita lihat pada tumbuhan tingkat tinggi saat ini. Memberikan konteks sejarah penting untuk memahami evolusi metabolisme dan adaptasi organisme terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, yang kedua adalah pengetahuan tentang peran magnesium dan besi dalam fotosintesis dapat membantu dalam pengembangan teknologi fotovoltaik dan fotobiologi modern. Memahami mekanisme dan kondisi optimal fotosintesis dapat menginspirasi desain sistem fotosintesis buatan yang lebih efisien untuk produksi bahan bakar hayati dan energi terbarukan lainnya. Kontribusi pada transisi energi yang berkelanjutan di masa depan. Pemahaman tentang peran Mg dan Fo dalam metabolisme sel dapat ditranslasikan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran mineral ini dalam kesehatan manusia dan hewan. Membantu mengidentifikasi mekanisme adaptasi dan gangguan terkait nutrisi yang dapat berguna untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.